Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang dalam 2 hari ini terakhir dia cukup viral ya. Jadi bukan brand sih, brand sudah lewat ya, sudah saya bahas sebelumnya juga. Kali ini saya akan bahas mengenai BBRI. Jadi BBRI ini kalau kita ketahui dalam 2 hari terakhir ya, ini masih jam market belum tutup sih sore-sore ya, jam sekitar 3.35 ya. Waktu saya bahas ini tanggal 26 September hari Kamis. Jadi dia itu dalam 2 hari ini turun kurang lebih 9% ya. Nah, kenapa turun? Kita coba lihat. Memang salah satu sebabnya kemarin itu asing jualan sampai 1,6 triliun ya. Nah, kalau asing jualan berarti kalau perusahaannya itu nggak buyback sahamnya, berarti yang borong itu adalah investor lokal ya atau domestik ya. Nah, kalau kita ketahui salah satu sebabnya ya itu karena ada berita dari ini, saya copy and paste saja karena saya nggak mau menyebutkan yang mana broadcast beritanya ya. Yang penting ini beritanya memang benar adanya. Jadi di situ dia di downgrade oleh JP Morgan ya, dari net sebentar, dari overweight ke netral ya. Tadi dia downgrade ke netral. Nah, alasannya di sini ya, dia bilang lack of incremental positives ya. Jadi eh, kekurangan sentimen positif gitu ya. Nah, dari poin ini kita stop dulu ya. Kalau ada suatu analis ya yang sebelumnya dia bilang overweight kemudian netral gara-gara nggak ada sentimen positif lagi, menurut saya sih itu agak nggak masuk akal ya. Kecuali kalau misalnya sentimen negatifnya mulai muncul gitu ya. Mungkin dia di downgrade ya. Mungkin kita masih bisa maklumi lah dalam tanda petik ya. Tapi ini kekurangan sentimen positif ya seperti itu ya. Ya agak aneh sih memang ya. Kemudian harganya turun sampai 5,9% ya sampai berita itu diturunkan. Kemudian kalau kita bilang di sini ini tinggal menunggu kuartal ketiga ya laporan keuangannya. Apakah nanti kalau keluar dia berhasil untuk manage dari cost of credit yang mulai naik karena akibat banyaknya kredit macet dari usaha mikronya ya seperti itu, kredit mikro ya. Nah, sebenarnya sih ada yang membandingkan dengan bank lain ya seperti itu ya. BCA ya seperti itu ya. Salah satu contohnya yang BCA kan laporan keuangan terakhir bagus, makanya dia cukup kuat ya, bertahan cukup kuat walaupun dia koreksi setelah new all time high lagi sebelumnya BCA kan. Nah, sebenarnya kita nggak bisa membandingkan BCA dengan Bank Mandiri ya, seperti BCA dengan BRI ya, ataupun kalau kita bandingkan Bank Mandiri dengan BRI atau Bank BNI dengan BRI itu nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena BRI ini kredit mikronya itu banyak banget, besar banget ya, dan resiko dari kredit macet, kredit mikro itu memang besar. Jadi kalau BCA itu menyalurkan kredit mikro sebesar BRI, kemungkinan besar BCA itu nggak mungkin seprofit sekarang. Mungkin dia juga struggle, berjuang ya untuk supaya mempertahankan profitnya. Ya, karena risiko kredit macetnya itu tinggi banget untuk mikro ya seperti itu ya. Nah, BRI ini salah satunya yang support untuk UMKM ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari salah satu dirutnya ya yang sebelumnya diinterview, namanya dirutnya Sunarso ya. Kebetulan hampir sama dengan nama saya, Sunarso Santo, dia namanya Sunarso. Nah, waktu itu di interview CNBC Indonesia ya, ini kurang lebih sekitar 7 bulan yang lalu, uh, di situ dia menyebutkan untuk tahun 2024 ini untuk BRI, dia cenderung untuk memperbaiki kualitas kreditnya. Jadi dia nggak terlalu agresif, tetapi berusaha untuk tetap tumbuh ya di 2024 ini. Nah, ya secara nggak langsung ya dia mau manage kredit macetnya lah seperti itu. Nah, dia itu masih fokus kepada penguatan retail bankingnya, ya seperti itu ya. Jadi secara nggak langsung ya masih ke UMKM ya mikro, walaupun dia katanya mau mengurangi seperti itu ya. Nah, sebenarnya sih kalau kita lihat dari laporan keuangan bulanan, bukan bulanan sih, sampai dengan mulai dari Januari sampai Agustus ya. Jadi kalau perbankan itu nggak harus tunggu laporan kuartal tiganya keluar, kita bisa lihat laporan bulanannya dari Januari sampai lagging 2 bulan terakhir biasanya. Jadi kalau sekarang itu September, mungkin Juli ya, tapi ini Agustus sudah keluar ya seperti itu. Kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 2 bulan, tergantung ya.
Nah, ini saya coba bandingkan Agustus 2023 akhir ya sampai dibandingkan dengan em, Agustus 31 2024. Jadi mulai dari Januari sampai Agustus akhir ya seperti itu ya 2023 dibandingkan 2024. Nah, kita lihat dulu mengenai biasanya yang kita lihat itu ekuitasnya. Ya, apakah ekuitasnya masih tumbuh ya? Karena kalau dari segi pemegang saham itu pertama-tama ya dilihat ekuitasnya. Kalau dia tumbuh ya urusan kita lihat revenue-nya, kemudian laba bersihnya. Nah, kalau kita lihat dari ekuitasnya untuk BRI ini dari sampai akhir 2023 yang lalu ya, akhir Agustus ya, itu ekuitasnya sekitar 292 triliun ya seperti itu ya ekuitasnya ya. Ini dalam jutaan rupiah, berarti kalau kita lihat ini kan 292 juta ya seperti ya. Jadi 292 triliun ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah baca. Iya benar. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu ekuitasnya untuk 2023 akhir ya, Agustus. Nah, kita bandingkan dengan 2024. Ya, ekuitasnya bagaimana? Ya, dia masih bertambah. Ya, berarti memang ada penambahan dari laba bersihnya ditambahkan kan seperti itu ya. Jadi ekuitasnya masih tumbuh. Kalau kita lihat di sini ekuitasnya dia jadi 301 triliun ya seperti itu ya. Ya, ini bukan miliar ya, triliun ya seperti itu ya. Nah, memang tulisannya 301 juta ya, berarti 301 triliun ya seperti itu ya. Jadi ekuitasnya masih cukup bagus. Nah, kemudian kita lihat 2023 untuk pendapatannya, pendapatan bunganya ya seperti itu ya. Sebentar, itu dia 95 ya, 95,2. Kemudian ini dia naik ya, untuk interestnya 108 ya, 0,2. Nah, kemudian dari dipotong dari biaya bunganya, beban bunganya, ini ada kenaikan ya, 73,6, sebelumnya dia 71,5 ya. Kemudian kalau kita turun sampai ke yang paling penting ini ya laba bersihnya ya, tahun 2023 akhir Agustus 34,8 triliun ya seperti itu ya. Jadi jangan keliru baca ini ya, bukan 34 juta enggak, ini karena dalam juta-juta ya seperti itu, 34 triliun. Nah, itu laba bersihnya. Kemudian kalau 2024 akhir Agustus itu profitnya ya ini enggak termasuk yang lain komprehensif ya enggak ya. Saya hitung yang current period ini sampai 36 ya. Jadi kurang lebih dia masih tumbuh ya untuk BBRI ya, laba bersihnya, kemudian pendapatan eh, bunganya juga masih tumbuh ya seperti itu ya. Nah, mungkin yang ditakutkan adalah kredit macetnya itu ya mungkin nanti ya dipotongkan di laporan keuangan kuartal 3. Jangan-jangan seperti tempo hari pernah dalam satu kuartal kan BBNI tiba-tiba semuanya bagus ya. Kuartal 1 dia laporan keuangannya keluar, apanya tiba-tiba turun drastis karena CKP-nya meningkat eh, untuk mencadangkan dari kredit macetnya dari BBNI ya seperti itu ya. Itu sebelumnya Bank BNI. Nah, untuk BBRI ini katanya sih em, kita belum tahu ya laporan keuangan yang keluar nanti apakah mempengaruhi banyak terhadap posisi laporan keuangannya. Nah, kalau saya perhatikan sih sejauh ini masih cukup bagus ya seperti itu ya. Walaupun nggak kadang-kadang kita melihat seperti inilah. Kalau ada gelas itu setengah kosong, ya itu kan bisa di-view menjadi dua ya. Ya, setengah kosong atau setengah penuh ya. Kalau satu gelas itu isinya cuma setengah aja airnya. Ya, tergantung Anda. Kalau Anda memandangnya dari setengah kosong ya berarti BBRI itu jelek. Kalau Anda memandangnya setengah penuh ya BBRI ya cukup bagus lah ya. Walaupun mungkin turun ya. Seperti itu ya. Nah, kedepannya kita masih belum tahu. Kuartal 3-nya belum keluar. Ya. Nah, balik lagi ke JP Morgan tadi ya. Jadi JP Morgan itu dia ubah pandangan terhadap BBRI, dia di downgrade ya dari overweight ke netral. Ya, seperti itu ya. Sebelumnya memang dia ada menyatakan memang buy ya waktu Mei dia buy ya karena alasannya murah gitu ya. Nah, tapi coba kita flashback ke reputasinya ya seperti itu ya. Karena kalau kita menilai suatu institusi ya atau seseorang lah itu seperti Warren Buffett bilang kita harus menilai dari reputasinya bukan cuma intelligence-nya ya. Ya seperti itu ya. Atau istilahnya itu
skillnya dia ya seperti itu, tapi reputasinya juga ya. Coba kita flashback ke beberapa tahun ke belakang ya seperti itu ya. Mungkin bagi yang baru di saham nggak tahu ya, di sini saya coba eh, istilahnya itu flashback ke belakang ya 2016. Jadi sebelumnya 2016 silam ya, kalau nggak salah akhir-akhir ya seperti itu ya. Itu tiba-tiba JP Morgan ya, dia tiba-tiba menurunkan peringkat rating Indonesia. Padahal kalau kita lihat waktu itu masih Indonesia itu masih cukup bagus ya. Bahkan kalau kita lihat itu Bank Dunia dan lembaga keuangan lainnya menyatakan masih bagus. Terus tiba-tiba kita itu disamakan dengan negara seperti Brasil gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, tiba-tiba diturunkan ratingnya. Nah, kemudian akhirnya sama Sri Mulyani dibales ya. Jadi bersyukur kita punya Menteri Keuangan yang benar-benar berani dan powerful ya waktu itu ya. Dia dibalas, dia di kick out dari agen utama surat utang pemerintah. Ya, seperti itu ya. Jadi dia di kick out karena alasannya risetnya itu dia merekomendasikan untuk melepas obligasi pemerintah ya karena dia menurunkan ratingnya. Nah, masalahnya yang membuat marah itu ya dia sengaja ya kan curang dia ya. JP Morgan ini ya, ini dari berita CNBC Indonesia sendiri ya. Jadi bukan saya make up the story ya, enggak ya. Seorang pejabat Kementerian Keuangan ketika itu mengatakan JP Morgan diduga berbuat curang. Sebab setelah obligasi-obligasi tersebut dilepas ya, karena dia menurunkan ratingnya banyak orang yang lepas, bank investasi itu akan membelinya kembali dengan harga yang lebih murah, kemudian menjualnya. Ya. Ini sama prinsipnya kayak di bukunya Anna Colling itu ya. Kalau Anda yang sering ikutin saya, Anna Colling ya, volume price action ya. Dia membahas dari segi pandang pemilik gudang ya. Jadi pemilik gudang itu atau bandar saham lah dalam bentuknya orang Indonesia ya. Kalau dia bilang mau koleksi suatu saham ya, dia pasti jelek-jelekan saham tersebut dengan harapan harganya turun supaya dapat murah, dia borong ya. Ini saya nggak mengatakan JP Morgan kali ini ya kasusnya untuk BRI ini apakah terulang seperti sebelumnya, tapi secara reputasinya untuk JP Morgan ini ya kan kita nggak bisa menghilangkan jejak digital ya, ini masih ada jejak digitalnya ya. Ya, dia tanpa sebab yang alasan yang kuat tiba-tiba menurunkan peringkat rating Indonesia sehingga obligasi-obligasinya dia sarankan untuk jual. Nah, begitu semua orang jual dia buy, nggak kurang ajar nggak itu ceritanya seperti itu ya. Ini ada buktinya ya seperti itu. Akhirnya sama Sri Mulyani dikeluarkan dia sebagai dealernya, walaupun dia memenuhi syarat ya seperti itu ya. Karena di situ pemerintah maunya kalau Anda sebagai dealernya ya Anda harus mendukung perekonomian dari negara tersebut dong seperti itu ya. Nah, masa jadi bandar itu jelek-jelekan ya barang dagangannya sendiri seperti itu ya. Ya tentu saja Sri Mulyani marah ya seperti itu. Akhirnya dia dikoreksi ya seperti itu ya. Akhirnya ratingnya dikoreksi ya. Itu awal-awal Januari katanya melakukan blunder ya atau kesalahan besar lah seperti itu. Dikoreksi akhirnya ya. Setelah itu sambil Sri Mulyani akhirnya memaafkan ya. Akhirnya dia ditunjuk kembali sebagai main dealernya, ya, salah satu surat utang negara ya, seperti itu ya. Nah, ini dari reputasinya JP Morgan. Saya nggak menuduh JP Morgan sekarang menjelek-jelekan BRI, nggak. Cuma dia tadi alasannya memang agak sedikit aneh sih kalau saya bilang. Ya, tadi awal saya bilang ya, di downgrade alasannya lack of incremental positif. Ya, masa setiap saat itu harus selalu ada increment positif barusan eh, dia barusan naikkan lagi. Ya memang overweight itu sudah tertinggi sih kalau dari ratingnya sih. Tapi kalau misalnya diturunkan itu ada sentimen negatifnya seperti itu ya. Mungkin dia di sini takut akan kredit macetnya yang banyak ya seperti itu ya. Uh, tapi di sini alasan pertamanya dia bilang ya lack of incremental positif ya, bukan more incremental negatif kan. Beda ya seperti itu ya. Jadi itu ceritanya seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke analisanya untuk price actionnya untuk BRI ya. Coba kita lihat ya, sebentar. Nah, ini BRI mungkin ini sekarang lagi proses closing ya, jam 3:50 ya waktu Indonesia bagian Barat. Kalau kita lihat memang sebelumnya itu uptrendnya masih bagus. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya untuk BBRI di atas MA20. Memang waktu itu saya sudah pasang trailing stopnya ya, 5450.
ada sebagian jual 5.400, 5.300 ada jual. Kemudian saya ada buyback juga, saya sudah siarkan juga ya 5225 di grup saya siarkan ada buyback. Hari ini saya buyback juga, harganya saya juga sudah siarkan di grup ya. Memang dia secara trennya dia koreksi ya seperti itu ya. Kalau kita lihat ya, ini saya buyback saya siarkan di grup Sunar Sam Learning ya. Ini grup private yang free ya. Saya coba lihat. Ya ini saya buyback di harga 5.050 dan 51 karena ada yang mungkin ada yang punya lebih banyak dari saya gitu ya seperti itu ya. Bentar saya balik lagi ke chatnya. Maaf tadi sempat terputus bentar rekamannya masih lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini memang testing area buy on rest yang sudah saya gambarkan 5.100. Nah, kira-kira sudah boleh buy nggak Pak Sunar atau sudah punya bagaimana? Nah, kalau yang sudah punya, ini sebelumnya sudah saya sebutkan ya. Selama BBRI itu masih bertahan di atas 4980, sebenarnya untuk BBRI masih cukup menarik sih ya. Sebelumnya memang saya list dia di antara sekitar 5.100 sampai 5.300-an di sini ya, 5.325. Jadi kemudian dia breakout, saya juga ada share waktu itu saya average up ya seperti itu ya. Bahkan sempat naik. Nah, memang di portfolio lainnya ada yang belum saya jual ya, saya diamkan ya. Jadi saya itu ada beberapa portfolio di Stockbit ada, kemudian di YP ada, kemudian di CP juga ada ya. Tapi yang banyak di CP. Saya sudah sebutkan sebelumnya di video saya banyak pegang untuk ASII, kemudian BCA, BBRI, dan Telkom. Nah, BBRI yang di CP itu yang saya jual sebelumnya, kemudian saya buyback hari ini ya. Gitu. Nah, kalau dibilang masih turun, hasil resiko apakah sudah boleh buy ya? Tunggu aja. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi. Paling enggak kalau kita lihat di sini, high-nya hari ini ya 26 September itu di 5.200 ya, 5.200. Jadi kalau dia sudah mulai naik ke atas 5.200, menjelang penutupan atau besoknya kita boleh mulai buy. Kalau mau buy on weakness ya di area yang saya gambarkan ini sekitar 5.100-an atau 4.980 nanti ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Yang sudah punya ya tinggal pasang aja trade stopnya atau stop lossnya. Kalau dia turun banyak 4.980, Anda jual dulu. Kalau Anda trading ya. Kalau invest ya, kalau Anda mau tunggu laporan keuangan kuartal 3 juga boleh ya. Nah, tapi lihat dulu apakah loss-nya sudah banyak. Kalau loss-nya sudah banyak, biasanya tadi ada yang WA saya juga, dia bingung ya. Apakah jual BBRI ya. Sebelumnya dia sudah untung, kemudian tiba-tiba dibanting 3 hari terakhir ya. Dia nggak sempat jual. Ya, nah ya dia bingung ya. Saya bilang aja kalau misalnya bingung ya kurangi posisi aja, jual sebagian ya. Karena saya sering sebutkan di saham itu kalau misalnya Anda bingung apakah Anda dalam posisi profit atau lost, itu solusinya selalu jual paling nggak 50% ya daripada Anda pikiran bingung ya. Karena kalau Anda jual 50%, besoknya turun ya Anda bilang untung ya saya sudah jual 50%. Kalau nggak gitu ruginya makin dalam ya. Ya kalau besoknya rebound mantul ke atas ya Anda bilang untung. Untung saya nggak jual semuanya, masih keep sebagian ya. Secara tren memang masih cukup bagus ya. Tiba-tiba koreksi karena tadi itu ya downgrade sama asing jualan ya atau investor lokal borong ya. Jadi untuk BBRI ini sebenarnya nggak ada yang salah sih ya, fundamentalnya masih cukup oke lah ya. Mungkin ya pangkas sedikit lah laba bersihnya. Kadang-kadang kalau kita bicara mengenai perusahaan yang bagus ya, labanya terpangkas ya, itu bukan berarti tiba-tiba jelek enggak ya, belum tentu ya. Kita lihat juga terakhir kalau nggak salah BNI juga walaupun nggak separah BBRI mungkin ya, ya juga turun ya seperti itu kalau dibandingkan dengan sebelumnya ya seperti itu ya. Jadi ini kalau mau buyback tunggu naik ke atas 5.200 atau tunggu sekalian breakout ke atas 5.325 dia akan lanjut lagi naik ke atas 5.575 ya dengan targetnya 585 5.750 dan 6 ribuan. Berikutnya lagi 6.250 sampai 6.450 all time high-nya ya seperti itu ya. Nah, tapi kenapa kok cut loss Pak Sunar katanya masih cukup bagus fundamentalnya ya. Cut loss itu sebenarnya untuk mengurangi resiko sih ya. Kalau misalnya Anda nyangkut, kurangi resiko. Walaupun BBR ini saham yang bagus ya, solid ya, seperti itu ya. Tapi ya saya bilang dari pengalaman saya 2013 di saham, dulu itu ada satu, ini sering saya sebutkan sih, jangan bosan-bosannya ya. Saya nggak sebutkan nama emitennya. Dulu itu ada satu saham Big Banks ya. Masa kejayaannya dulu dia disebut Big Bang ya, seperti itu ya. Nggak ada yang bilang small bank, nggak ada. Bagus semua waktu itu euforia. Harganya naik tinggi. Walaupun waktu itu dia belum buku 4. Nah, sekarang kan pakai KBMI ya kalau untuk perbankan ya. Buku 4 itu yang paling tinggi ya sebelumnya. Nah, di atas 30 triliun. Saham tersebut masih belum ya, bank tersebut ya. Terus kemudian ada yang bilang
Iya Pak, cari yang BUMN bank ya seperti itu. Saya balas lagi itu chat di grup. Loh, yang contoh yang saya bilang dulunya disebut Big Bang itu dia BUMN loh. Tapi sekarang dia turun. Memang terakhir dia ada perbaikan ya fundamentalnya naik. Harganya yang tertinggi sekarang pun di tahun 2024 ini masih belum bisa naik di high-nya 6 tahun yang lalu, di masa kejayaan yang lalu. Ya, seperti itu ya. Jadi ya mungkin saya bilang lupa ya itu kan banknya kan em, nggak sebagus dulu lagi Pak gitu ya. Ya itulah intinya ya. Apa yang dulunya bagus sekarang belum tentu bagus, kedepannya juga belum tentu bagus. Tapi di sini untuk BBRI saya yakin sih masih cukup bagus ya. Eh, ini hanya anggap aja hanya istilahnya itu kalau eh, diumpamakan di pertanian ya, petaninya lagi menanam, ini musim menanam untuk sambal bangka mestinya ya. Karena dia sudah mulai bottoming sebelumnya, terus kemudian dia naik-naik ya, merambat naik sampai awal tahun depan ya. Nah, tiba-tiba ada badai, ya. Ada badai sehingga mungkin mengganggu apa yang sudah kita tanam ya, tiba-tiba mungkin rusak ya tanamannya atau gimana ya. Em, dari hijau kemudian jadi merah gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dari fundamentalnya sih masih cukup oke lah. Nah, kalau kita lihat dari fluktuasi harganya ya Anda pasang trade stop atau stop loss-nya aja ya. Kalau Anda pegang teguhnya pada fundamentalnya masih hold juga sih. Yang penting ini garis yang paling tebal ini ya 4680 ya. Bagi investor mungkin perhatikan 4680. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 4680 untuk BBRI ya lebih baik jual dulu semuanya ya 4680 itu titik maksimumnya. Memang di sini sebelumnya dia gagal tapi nggak lama lagi naik tuh Pak Sunar. Kalau saya jual kan nanti sayang ya seperti itu ya. Ya, yang saya sering sebutkan kalau edukasi ya kunci sukses di saham itu ada tiga ya. Em, Sabar, fokus, dan disiplin. Nah, faktor disiplin itu disiplin cut loss ya. Kalau misalnya dia turun di bawah support atau jauh di bawah modal kita untuk menghindari loss lebih dalam ya kita cut loss ya. Disiplin ya seperti itu. Tetapi kita juga harus disiplin buyback. Artinya kalau trennya nanti berbalik arah lagi ke atas, harganya sudah mulai baik arah ke atas lagi, ya kita buyback. Ya. Nah, kalau kita disiplinnya cut loss terus, ya nanti ujung-ujungnya kita loss terus. Dikasih balik lagi ke atas, Anda nggak berani buyback. Ya. Maunya nunggu di bawah lagi. Ya kalau dikasih, ya kalau dikasih, tapi nanti ya kalau naik, tapi kalau nggak naik gimana? Ya seperti itu. Jadi itu intinya ya untuk BBRI. Eh, Memang agak panjang lebar, cuma di sini tadi saya bahas ya. Jadi awal-awalnya itu gara-gara JP Morgan ya, seperti itu ya. Terus asing juga jualan ya. Tapi saya sudah perhatikan reputasinya dari JP Morgan itu seperti apa ya. 2016 jangan dilupakan. Tiba-tiba tanpa sebab yang aneh dia tiba-tiba menurunkan peringkatnya rating Indonesia termasuk obligasinya sehingga banyak orang yang jualan, institusi jualan, kemudian dia buyback dengan harga murah, kemudian dia jual lagi ya. Dia setelah dia revisi ratingnya seperti itu ya. Apa nggak kurang ajar tuh dalam tanda petik tuh. Ya, seperti itu ya. Ya itulah teknik bandar ya. Kalau kita ada bicara di bukunya volume price action ya, di bukunya Anna Colling ya. Nah, itu dia disebutkan dari segi pandang pemilik gudang ya. Jadi bukan volume price action, sorry. Volume price analysis ya. Saya lupa, pokoknya VPA ya bukunya singkatannya. Volume price analisis kalau nggak salah ya. Atau ya, itu ya. Pokoknya Anna Colling itu disebutkan dari sudut pandang pemilik gudang. Kalau pemilik gudang dia mau ngisi gudangnya atau ngisi sahamnya, dia akan menyebarkan berita buruk ya, yang jelek, dia sebarkan, nakut-nakutin supaya semua orang pada lepas dia sendiri yang borong. Ya. Kalau keadaannya sudah mulai membaik, ya dia nanti pom-pom lagi, rubah lagi pendapatnya ya seperti itu supaya harganya naik ya, orang-orang pada beli. Nanti kalau sudah tinggi dia barusan lebarkan lagi berita jelek lagi ya, putar lagi ceritanya seperti itu ya supaya orang eh, supaya orang-orang pada beli-beli terus kemudian dia jualan nanti harganya turun ya, setelah turun ya dia pom-pom lagi naik lagi ya seperti itu ya siklusnya. Yang penting di sini kita jangan terlalu makan berita seperti itu ya. Ya memang fundamentalnya mungkin agak sedikit turun lah laba bersihnya nanti kepotong dari em, kredit macetnya. Tapi sejauh ini sih secara fundamental untuk BBRI masih bagus. Saya bilang sejauh ini ya, tapi kedepannya saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah mengatakan, oh kedepannya pasti bagus terus. Nggak ada yang pasti di saham. Kalau ada yang bilang pasti di saham itu, yang pasti adalah ketidakpastian. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada yang pasti. Ya kalau bilang pasti ya
ya besok pasti naik atau enggak diem atau enggak turun ya itu pasti tiga itu aja ya. Ya, kalau kita bicara mengenai pasti saham ya kalau nggak naik ya turun atau nggak diem aja ya. Itu pasti ya seperti itu ya. Kalau pasarnya buka, kalau pasarnya nggak buka ya nggak ada transaksi. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima